Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti materi perkuliahan mengenai fotosintesis. Jadi kalau kita berbicara mengenai fotosintesis, maka kita sebenarnya berbicara mengenai metabolisme karbon. Jadi metabolisme karbon ini adalah merupakan suatu siklus terbesar yang terjadi di dalam organisme yang hidup. Sekitar 200 miliar ton CO2 setiap tahun itu dirubah menjadi biomasa. Dan 40% dari total ini merupakan hasil aktivitas dari fitoplankton laut. Mekanisme itu disebut dengan nama C3 Photosynthetic Carbon Reduction Cycle atau disingkat menjadi PCR cycle. Siklus reproduksi karbon dengan fotosintesis C3 sering juga disebut dengan siklus Calvin. Dalam siklus karbon ini, karbon dioksida yang berasal dari atmosfer dan air secara enzimatis dikombinasikan dengan molekul penerima 5 karbon untuk membentuk 2 molekul intermediate atau molekul antara yang terdiri dari 3 karbon. Kemudian molekul intermediate ini direduksi menjadi karbohidrat dengan menggunakan ATP dan NADPH. Siklus ini kemudian disempurnakan dengan pembentukan kembali dari akseptor 5 karbon itu. Nah, ada 3 proses yang terjadi, yaitu proses yang pertama adalah proses yang disebut dengan proses karboksilasi dari akseptor CO2, yaitu ribulase 1,5-bifosfat untuk membentuk 2 molekul 3-fosfoglycerol. Kemudian proses yang kedua adalah proses reduksi asam karboksilat ini untuk menjadi karbohidrat dalam bentuk gliseraldehid 3-fosfat. Dan yang ketiga adalah proses regenerasi akseptor CO2, yaitu ribulase 1,5-bifosfat dari gliseraldehid 3-fosfat. Fotosintesis adalah suatu sintesis dengan menggunakan cahaya. Jadi organisme yang berfotosintesis akan menggunakan energi matahari untuk mensintesis senyawa-senyawa organik. Energi yang tersimpan dalam bentuk molekul-molekul ini kemudian nantinya akan digunakan untuk memberi tenaga pada proses seluler di dalam tanaman itu sendiri. Di samping itu juga dapat juga berfungsi sebagai sumber energi untuk kehidupan. Jadi misalnya molekul-molekul tadi yang kemudian terdapat di dalam tanaman itu sendiri dapat digunakan oleh kehidupan yang lain, misalnya oleh ternak, untuk dijadikan sebagai sumber energi bagi kehidupan ternak itu sendiri. Proses fotosintesis yang menghasilkan senyawa organik tersebut dituliskan dengan reaksi sebagai berikut. Jadi CO2 ditambah dengan H2O itu akan menjadi CH2ON, ini rumus umum, ditambah dengan oksigen. Atau dalam detailnya kita akan lihat 6 molekul CO2 ditambah 6 molekul H2O, kemudian dengan bantuan sinar matahari menjadi 1 molekul C6H12O6 plus 6 molekul O2 atau oksigen. Jadi CH2ON ini adalah rumus umum dari karbohidrat yang nanti dalam bentuknya itu adalah dalam bentuk glukosa, sukrosa atau pati. Fotosintesis itu hanya dapat terjadi dengan adanya klorofil. Klorofil ini adalah sebuah pigmen hijau yang tersusun ada sebuah porfirin yang membentuk growth prostesis dari hemoglobin, mioglobin, dan enzim sitokrom. Pada tanaman,
ditemukan dua macam klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Struktur klorofil A dan klorofil B ini nanti dapat dilihat kalau saudara-saudara mau lihat pada buku biologi karangan dari, yang disusun oleh Kimball pada halaman 152. Sel-sel tanaman hijau selain mengandung klorofil A dan klorofil B juga mengandung sejumlah karotenoid. Molekul ini karotenoid ini juga adalah pigmen dengan warna bervariasi dari merah ke kuning. Karotenoid adalah seringkali merupakan pigmen yang dominan pada bunga dan buah. Warna merah pada buah tomat misalnya, buah tomat yang matang misalnya, dan pada tanaman wortel itu dihasilkan oleh karotenoid ini. Pada daun, penampakan karotenoid ini ditutupi oleh banyaknya jumlah klorofil. Fotosintesis berlangsung pada bagian daun yang disebut dengan kloroplas. Jadi kloroplas itu kaya akan klorofil, karotenoid, dan enzim-enzim. Ini adalah gambar dari penampang daun yang sudah diiris. Kita bisa melihat di sini. Ini adalah mesophyll cell, kemudian ini adalah bundle seed. Di dalam bundle seed ini dibesarkan di sini, maka kita nanti akan lihat ini adalah kloroplas. Nah, di kloroplas ini ya, yang berada di dalam pada bagian sel tanaman pada daun itu yang disebut dengan di bundle seed itu. Jadi pada proses fotosintesis itu ada dua reaksi yang terjadi, yaitu reaksi cahaya dan reaksi gelap. Fotosintesis terdiri atas kombinasi dari reaksi yang memerlukan cahaya, yang kita sebut sebagai reaksi cahaya, dan reaksi yang tidak memerlukan cahaya atau kita sebut sebagai reaksi gelap. Reaksi gelap melibatkan siklus yang sangat kompleks yang melibatkan reaksi-reaksi dengan perantaraan enzim yang mengkatalis reduksi karbon dioksida menjadi gula. Sedangkan reaksi cahaya itu kita tahu adalah reaksi yang memerlukan adanya sinar matahari, makanya dia disebut sebagai reaksi cahaya. Siklus Calvin atau proses fotosintesis T3 ini memerlukan NADPH dan energi kimia dalam bentuk ATP, NADPH, NADPH dan ATP ini dihasilkan oleh reaksi cahaya. Mari kita lihat struktur dari anatomi stomata. Jadi kalau ini adalah daun, kita ambil, maka ini kita iris bentuknya ini. Ini adalah bundle seed. Ya, ini adalah bundle seed. Ini sel mesophyll. Maka ini stomata. Nanti kita lihat karbon dioksida itu akan masuk melalui stomata ke dalam sel tanaman. Jadi konsentrasi CO2 di luar sel itu lebih tinggi dibanding dengan konsentrasi CO2 di dalam sel, sehingga CO2 masuk ke dalam sel tanaman. CO2 inilah yang kemudian nanti digunakan untuk reaksi pada proses fotosintesis. Stomata yang tadi tempat jalan masuknya karbon dioksida itu bereaksi terhadap level CO2 intraseluler, tetapi tidak bereaksi terhadap konsentrasi CO2 pada permukaan daun dan pada pori-pori stomata. Pada tanaman sukulen, tanaman seperti kaktus, mereka dapat mengubah CO2 menjadi asam-asam organik pada waktu malam hari.
Dengan demikian menurunkan konsentrasi karbon dioksida internal yang menyebabkan stomata kemudian membuka. Potensial air dalam daun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap membuka dan menutupnya stomata. Dengan turunnya potensial air, dalam hal ini cekaman air meningkat, stomata kemudian menutup. Pengaruh ini dapat mengalahkan pengaruh dari level CO2. Jadi maksudnya dari pengaruh cekaman air ini dapat mengalahkan pengaruh level CO2 yang rendah dan cahaya yang terang. Hal ini memberikan perlindungan pada saat kekeringan. Pada saat hembusan angin dapat meningkatkan transpirasi dan menyebabkan cekaman air dan stomata kemudian menutup. Jadi pada saat terjadi kekeringan, hembusan air yang terlalu kuat yang kemudian meningkatkan transpirasi, terjadilah cekaman air dan stomata kemudian menutup, sehingga dengan demikian tidak bisa lagi terjadi masuknya karbon dioksida ke dalam sel tanaman.